Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajrani Aziz, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perpajakan 1. Perkenalkan, nama saya Wasimah Nur Afifah dengan NIM 22090250101 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pajak penghasilan pasal 21 untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perpajakan 1. Materi yang pertama, pengertian pajak PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Materi selanjutnya, pemotong pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang yang membayar atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan yang termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berkenaan dengan suatu kegiatan. Materi selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, dua penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, tiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, yang keempat peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan suatu kegiatan. Materi selanjutnya yaitu yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 terbagi menjadi dua. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Materi selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21 terbagi menjadi 10 yaitu penghasilan yang diterima pegawai tetap, penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa
penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, dan bonus, dan penghasilan berupa penarikan dana pensiun, dan yang terakhir, penerimaan dalam bentuk natural. Materi selanjutnya, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Materi selanjutnya, tarif pajak dan penerapannya, terbagi menjadi 5. Tarif yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak yang terdiri dari pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dan yang terakhir bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Tarif yang kedua yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 5% diterapkan atas yang pertama, jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000 atau yang kedua, jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Tarif yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari yang pertama, penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai. Yang kedua, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Dan yang ketiga, jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir, jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tarif yang keempat yaitu tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. Yang pertama, untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang kedua, untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan.
Tarif yang terakhir yaitu tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunannya. Yang kedua, sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Dan yang ketiga, sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Materi selanjutnya, tarif pemotongan PPh, pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Materi selanjutnya yaitu saat terutang. Saat terutang pada PPh pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Selanjutnya contoh kasus berikut perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak dan pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan sebesar Rp5.570.000 yang dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan yaitu tarif 5% dikali dengan gaji per bulan yaitu Rp5.570.000 sama dengan Rp278.500. Iuran pensiun Rp200.000 sehingga gaji per bulan Rp5.570.000 dikurangi dengan Rp487.500 menghasilkan penghasilan neto per bulan sebesar Rp5.262.500. Dan untuk penghasilan neto setahun adalah 12 dikali dengan Rp5.262.500 sama dengan Rp63.150.000. PTKP setahun untuk WP sendiri sebesar Rp54.000 dan untuk tambahan WP kawin sebesar Rp4.500.000 sama dengan Rp58.500.000 sehingga penghasilan neto setahun Rp63.150.000 dikurangi dengan Rp58.500.000 menghasilkan penghasilan kena pajak setahun senilai Rp4.650.000. Untuk PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikalikan dengan Rp4.650.000 sama dengan Rp232.500. Dan untuk PPh pasal 21 per tahun yaitu Rp232.500 dibagi dengan 12 sama dengan Rp19.375. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.